berpikir aya weuna anu penting bisa nulungan gitu. yang penting orang bisa nulungan batur. Betul orang berpikir nak orang ngebantu jelema di saat orang ge sarua kesusahan, tapi dengan secara orang ikhlas ngebantu orang kadang berpikir jeung urang ieu. Nah orang itu ngeduga mungkin besok atau aja isuk hari apa jam berapa nggak tahu ada kebalikan dari orang yang bantu kita lebih dari gede dari itu. Sanajan lain ti jelema eta tapi lain aya rezeki anu teu sejen. Nah Masyaallah. eta motivasi eta ya orang. Tapi eta geus terbuktinya. Alhamdulillah terbukti, bener demi Allah dan Rasulullah. Di istilahnya mau disumpah juga saya mau. Pernah ngalamin saya. Jadi Bukan sekali 2 kali. Keayaan urang ge susah, aya anu maafnya gitu, nu nginjem duit lah misalnya gitunya. Urang kan keur eueuh ya, tapi ente bisa ngayakeun gitunya. Nah, aju pembalikannya pembalasan ti Allah nya, tetep balasanna lah ti Allah nya. Lain ti jelema eta tapi ti batur. Ti batur. Eta geus pernah gitunya. Alhamdulillah Leuwih ti sakitu. Leuwih alhamdulillah. Masalah bantulah jelema di saat urang keur mampu, lamun teu mampu ya Allah alam ya. Bantulah jelema di saat urang keur susah, apalagi keur mampu. Eta seolah-olah bener kerasa di urang. Kadang-kadang urang keur berpikiran geus ngabantu jelema nya. Terus kok urang kadang urang nginjem ka batur kan hese. Apa karena urang salah nginjem ka jelema ieu terus urang butuh ka batur teu dibere. Ya orang terimakeun lah. Meureun lain rezeki urang bulan ieu atau poe ieu atau tahun ieu. Pasti ngaranna mujizat gitu kun payakeun ti Gusti Allah teh aya rezeki di mana bae. Lain ti jelema nu saat butuh ge pasti aya. Selain dengan rupa duit aya tina bantuan istilahna pangan, sandang ibaratkeun contoh bantuan tangan atau bantuan naon lah gitunya halaman kurang kalau si Batam batur menolong ke kita gitunya. Jadi gampang lah lengan bantulah mereka di saat kita bantulah. Ingatlah kalau kata pepatah Pak Presiden Prabowo gitu. Bantulah semua orang kalau kita lagi mampu kan gitu. Nah, saya cuma satu doang sih itu. Gak minta apa-apa, gak minta banyak ya, minta doanya sehat, lancar rezekinya. Ya alhamdulillah, makanya saya udah lama merantau sini cuman emang belum punya rumah doang. Kalau untuk membantu orang sih ya kalau ada saya bantu, kalau nggak ada ya udah. Berbaliknya rezekinya kita nggak tahu, kita nggak usah berharap ke mereka, kita berminta aja kepada Gusti Allah, pasti kok dikasih. Itu karena saya pepatah dari orang tua, saya nggak mikirin ke orang lain, saya ingat ke pepatah orang tua. Jadi dulu memang bukan sekedar omong doangnya. Kurang pada saat teboga tapi bisa nulungan batur. Insya Allah pembalasan sanajan lain ti jelema eta anu kurang tulungan tapi aya balasan ti Allah ti tinu sejen. Nah, iya terjadi ke sahabat saya ke rencangan Simkuring. Eta sering ya pas gitunya. Ya, kenapa saya salut? Kenapa saya benar-benar selalu pengen ngobrol seperti ini? Memang banyak obrol teh kehidupan beliau yang menginspirasi. Jujur buat saya pribadi gitunya, hayang kos manehanana anu saya sedikit cerita ya Bang ya. Boleh. Yang benar-benar nyentuh di hati saya, nyampe saya neteskan air mata. Pokoknya nggak kuat deh kalau istilah di hati saya ya. Kalau di hati si abang, si akang, pokok nggak tahu deh ya. Pernah saya bantu, bukan masalah nominalnya bantunya, emang yang saya bantu itu anak yatim ya. Saya bantu anak yatim, saya pulang dari sini saya kasih tuh duit tuh ke anak yatim. Memang bukan tradisi saya kalau ada saya kasih, kalau nggak ada yaudah kan gitu. Dari situ ada yatim, saya kasihlah jajan tuh, nggak gede nominalnya, nggak bisa disebutin ya, cuman nggak enak aja gitu kan saya kasih. Terus saya pas mau buka saya kan punya singkong. Nah, singkong mau dicabut otomatis kan harus perlu modal. Kalau kita mau usaha kan perlu modal. Saya bela-belain tuh si duit saya, modal saya kasih ke yatim itu. Nah saya kasihlah, saya bagi ke anak yatim ada 4 tuh ya. Saya kasihlah tuh
nggak bisa disebutinnya nominalnya, nggak bisa bilang gede kecilnya Jadi ya. maaf, saya potong dulu. Heeh. Jadi mau buka usaha, Lain nyambut dangdut. oh mau Saya mau nyambut panen lah ya. panen, kan Panen. otomatis harus modal kan, ngupain orang-orang gitu Oh, kan. iya. Nah, setidaknya beliin rokok, kopi. Modal saya kasih ke anak yatim. Sedangkan hari itu saya mau panen. Jadi Otomatis panen itu kita butuh duit buat ngasih ke yang Apa? kulitnya Yang itu, kulitnya. yang kulit ngambilin singkongnya. Iya betul, Ya. nyabutin apa ya, Nyabutin kan nggak singkong. cukup 2 hari kelar tuh. Nah, Saya kasih lah si duit itu. jadi si duit yang buat si Modal. yang kerja itu dikasih ke yatim dulu. Yatim dulu, Hmm. diutamain sama saya. Nah setelah itu saya berpikir, waduh kata saya kok saya mau nyabut singkong duitnya di mana? Nggak ada dong, rokok juga nggak ada, demi asli. Masa gimana kata saya? Nggak tahu saya juga, tiba-tiba saya main ke tempat temen. Ngapain Min katanya, jawabnya gitu kan teman satunya. Enggak, main aja gitu, ngopi ya. Mau ngopi nggak? Udah gampang ya gitu kan jawabnya, udah ngopi. Lu dengernya mau nyabut singkong? Iya sih, cuman ntar aja lah kata saya, jawab gitu kata teman saya. Udah gampang, ini modal ada. Nah saya udah termasuk haru, gak usah lah kata saya, biarin, ntar aja nyabut singkong. Gak apa-apa, pakai aja. Dikasih modal nggak seberapa sih, cuma modal sih 200 ya. Kayaknya kalau ada yang diberi ke yatim kayaknya lebih dari 200. Itu juga kurang ya, itu juga saya kurang. Nah setelah saya dikasih modal nih beneran ini Min, ya bayar gimana? Dia bilang kan gitu kata saya. Jawab dia, kapan-kapannya tapi udah jual singkongnya baru katanya. Oh ya udah. Saya juga nggak tahu, heran tuh selama seminggu apa yang saya rasain, kenapa mungkin mujizat dari Gusti Allah dan apa. Selama seminggu itu saya dapat singkong 3 hari selesai dari pertama. Seminggu itu heran kenapa ya, hati saya bertanya. Saya ngerokoknya nikmat aja ya. Rokoknya Sampurna Mil sama Surya. Selama seminggu rokok Mil kan tahu sendiri berapa harganya kan. Tiap hari duit nggak tahu datang dari mana gitu ya. Habis rokok sama anak buah sama teman-teman. Min beli rokok, boleh. Min beli rokok. Itu tiap hari nyampe seminggu itu rokoknya Mil, Sampurna Mil, apa Surya, kan merokok mahal begitu ya. Kadang saya mikir, kok saya tumben ya, kenapa selama seminggu ini saya ngerokoknya nikmat mulu ya, gak kayak orang gitu kan. Kalau udah habis duit pasti rokoknya turun kan, kletek. Kenapa kok bisa begini kata saya. Sampai hati saya bertanya-tanya loh bang ya. Saya nggak berpikir itu kalau mungkin uang saya diberikan ke anak yatim, enggak. Mungkin saya nyabut singkong, kan nyabut singkong duitnya belum ada, belum jadi dihasilin duit, belum bisa ditimbang, belum jadi duit. Nunggu harus totalan dulu kan. Kenapa kok tiap hari dapat rezeki itu ada aja tuh selama seminggu itu, berasa di situ. Nah, alamnya di situ, makanya cobalah kata saya, bantulah sedikit kalau ada rezeki ya kita mampu baik kasih, kalau nggak mampu ya udah. Itu yang berasa di hati saya, itu nyentuh di hati saya itu. Jadi eta modal jeung nyabut singkong teh ya balik deui teu? Atau balik Aya leuwih teh sakitu. lebih ya, bahkan saya sampai saya punya ngomong, bukan ajar sih, kalau saya nyebut singkong kita totalan kita makan enak sama anak buah tuh 5 kan. Alhamdulillah kita bacakan lah, kata biasa orang Sunda mah ya, makan enak, liwat apa. Terus saya gaji saya lebih-lebihin. Disitulah kenikmatan kita memberi orang, apalagi ke anak yatim. Jadi Terharu benar-benar ya bang. jadi gini pemirsa, jadi boleh dipertegas ya, diperjelas maksudnya. Jadi beliau ini mau panen singkong ya, panen singkong dengan panen singkong. Jadi anak buahnya boga anak buah 5 orang yang harus dibayar entah seberapa per orangnya. Akan tetapi dikarenakan memang entah gimana beliau ini ngasih dulu ke anak yatim. Jadi modal buat ngasih si apa yang kulitnya ini dikasih dulu ke anak yatim. Dan pas hari H mau nyabut singkong agak bingung karena memang nggak ada duit buat bayar si kulitnya. Akan tetapi entah memang
emang seperti itu prosesnya. Beliau ini ke rumah temen. Nah, dan si temennya itu meminjamkan uang buat modal nyabut singkong buat bayar si kulinya. Setelah itu yang dia rasakan, yang beliau rasakan ini, alhamdulillah nyabut singkongnya terlaksana, si kulinya terbayar, ngerokoknya enak, ya, rokoknya enak. Yang tadinya modal sekian, bahkan bisa balik lebih dari yang dikasih ke yatim itu. Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya guys, memang yang namanya kebaikan kita nggak tahu ya. Nggak tahu, benar aja. Yang pasti kita bukan bicara ikhlas dulu ya. Yang penting kita setiap ada orang yang butuh bantuan mungkin ya. Kalau kita bisa atau mampu, kenapa enggak kita bantu? Meskipun betul. kita pada saat kita nggak ada. Karena memang insya Allah Allah akan memberi balasan meskipun bukan dari orang itu tapi dari orang lain, kenikmatan yang lebih besar buat kita. Iya. Oke, jadi inspirasi buat kita, jadi motivasi buat kita pada saat apalagi kita punya ya. Pada saat kita nggak punya pun, kalau kita bisa membantu dengan mudah-mudahan dengan dananya, dengan dana atau dengan doa atau ucapan yang baik-baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga buat diri kita. Itu motivasinya. Oke pemirsa, sekian dulu ya obrolan ngelantur kieu. Dan insya Allah kita lanjut ke episode selanjutnya. Tetap di Mang Wen 76. Wassalam.